semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitannya dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil kan. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apa lagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan dan energi yang ada. Ya. Itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa, mystical wisdom kali ini, oracle card ya, dan akan tetap gue tutup dengan divine wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya ya, sun sign juga bisa ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksain untuk sesuai. Oke. Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Hai Jam, Gemini, Sun, Moon, Rising signs. Cross watcher kalian juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar ya. Jadi, gue langsung aja dari Goddess Guidance Oracle Card, kalian dapat kartu pertama. Kali, ending and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Akhir dan permulaan. Mungkin kalian untuk beberapa kalian mungkin dalam masa transisi ya. Yang lama harus kita lepaskan sehingga energi yang baru itu bisa masuk. Kali. Yang kedua, Mary Magdalene, unconditional love, cinta tanpa kondisi. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward appearances may be. Cintai diri kalian sendiri, orang lain, dan setiap situasi. Bukan masalah sesuatu itu tampaknya seperti apa. Kartu ketiga, Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Nantikan keajaiban, ya. Yakini kalau doa-doa kalian itu sudah didengar dan sudah dijawab. Alam bawah sadar kalian dapat Damara, guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Kalian sangat jago dalam membantu, membimbing, dan juga menyembuhkan anak-anak.
Gunakan kemampuan kalian untuk membantu mereka. Dan di bawahnya ada apa? Ostara, fertility, ya kan? Buat kalian yang menantikan anak, kalian siap. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new condition. Di sini maksudnya fertility adalah fertilitas itu sendiri, entah buat anak, punya anak, juga termasuk project, bisnis, kerjaan, whatever, waktu yang tepat. Okay. Segitu aja dari Goddess Guidance Oracle Card. Langsung ke Good Tarot, Good Tarot, ya. Bagaimana dunia melihat kalian dan bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke luar. Kartu pertama, Seven of Earth, Seven of Pentacles. Ini energi Taurus atau Capricorn, ya. Yang mana kalian lagi bersabar dengan diri kalian sendiri untuk mencermati lingkungan sekitar kalian, ya, dengan segala potensinya, ya, karena kalian tidak, buat kalian masih misteri, buat kalian masih gak jelas, ya, tentang ini gue harus lanjutin apa enggak sih gitu, entah itu masalah karir, masalah reputasi kalian sendiri, entah itu masalah status kalian atau goal kalian sendiri, dan masalah materi, ya, bahkan masalah keluarga atau rumah. Oke, kalian lagi bersabar pada diri kalian sendiri untuk mencermati, ya, ketidaktahuan kalian, mencermati lingkungan kalian, ya, bersabar dan melihat potensi-potensi yang apa yang bisa kalian gunakan, gitu. Untuk segala hal yang sifatnya materi, berkaitan dengan materi, kalian dapat Nine of Fire, Nine of Wands. Energinya Sagittarius. Kalian sudah sampai pada titik jenuh kalian, ya, dengan apapun yang kalian lakukan, atau sumber income kalian, ya, maksudnya sumber pendapatan kalian, entah itu relationship, entah itu partnership, business partnership, ya, entah itu pekerjaan kalian udah cukup bosan, kalian ingin kebebasan, makanya kalian lagi mencermati, karena by the way itu sudah berakhir. Looks, feels like it's over. Terlihat dan terasa sudah berakhir. Untuk masalah persepsi, mindset, pemahaman kalian, aktivitas sosial, juga bagaimana kalian berkomunikasi dengan lingkungan terdekat, kalian dapat Messenger of Earth, Messenger of Pentacles. Kalian akan dapat kabar atau ada yang membawa pesan tentang materi itu sendiri, ya. Ini Lionsgate semuanya tentang abundance, tentang prosperity, tentang material, manifestation. Jadi hampir semua zodiak dapat kartu itu, Messenger of Earth, ya. Jadi dengan pemahaman kalian sendiri, ya, dengan apa sih yang namanya abundance, prosperity, ya, berkah itu sendiri atau uang itu sendiri, materi itu sendiri, apa sih persepsi kalian, gitu. Akan ada pesan atau kabar di situ. Untuk home, family, dan foundation, kalian dapat patience. Kalau di kartu tarot biasanya temperance, energinya Sagittarius. Kalian lagi healing, lagi mencoba untuk bersabar, ya, untuk yang tadi,
tampaknya, rasanya sudah berakhir. Kalian lagi healing. Untuk masalah bagaimana kalian bersenang-senang, kreativitas intelektual dan aktualisasi diri kalian, dan romance, love affairs, kalian akan dapat pesan-pesan cinta, messenger of water. Mungkin yang ingin punya anak, ini juga tentang anak itu sendiri ya. Di keseharian, rutinitas kalian, kesehatan kalian, bagaimana kalian menganalisa diri, efisiensi waktu, dan bagaimana melayani orang lain, kalian dapat King of Fire, King of Wands. Ini energi mungkin saatnya untuk bertindak, bukan mungkin. Ini buat kalian adalah waktunya untuk mengambil sikap, bersikap, ya. Mengambil tindakan, mengambil keputusan. Untuk abundance kalian sendiri, dan untuk materi kalian sendiri. Untuk income kalian sendiri, ya, kalian akan mengambil tindakan. Kalian akan bersikap yang jelas. Untuk partnership, relationship, intrapersonal relationship, ya, the wheel of fortune, energi Jupiter. Jupiter ada di Aquarius. Kalian merasa sanggup untuk memutar, ya, memulai yang baru, mengakhiri yang lama, memulai yang baru, atau lanjut, ya, membuat roda itu berputar sesuai yang kalian harapkan. Kalian punya kuasa untuk itu, ya. Karena takdir itu ada di tangan kita sendiri, kan. Untuk apa? Sekali lagi, bagaimana persepsi kalian terhadap materi itu sendiri. Kalau kalian merasa mampu, kalian akan mulai ambil tindakan untuk apapun yang kalian yakini itu benar. Kalian ingin expand, ya, karena Jupiter itu expansion. Tapi karena sekarang Jupiter kan lagi retrograde, ya, makanya kalian diminta untuk bersabar. Kalian diminta untuk bersabar dan merevaluasi lagi sebelum kalian mampu mewujudkan apapun yang kalian inginkan, ya. Kalian diminta untuk menyelesaikan dulu semua hal yang memang udah nggak layak lagi, udah nggak satu frekuensi dengan kalian sebelum kalian naik level, gitulah maksudnya. Oke. Untuk masalah finansial, people's money, partner resources, transformasi, power, control, kalian dapat love. Kalau kata tarot biasanya ini lovers, energi kalian sendiri. Kalian punya pilihan. Apa yang kalian ingin lakukan dengan people's money, partner resources, bahkan finansial kalian sendiri, kalian punya pilihan. Ya, artinya kalian diminta untuk milih, gitu loh. Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian akan mengambil tindakan. Kalian lagi mencermati sekarang, ya, potensi kalian sendiri, lingkungan kalian, ya, kalian lagi mencermati itu semua sebelum kalian mengambil tindakan. Untuk masalah travel, foreign, wisdom, philosophy, hukum, spiritual, higher education, kalian dapat
The Magician, energinya Mercury. Mercury lagi ada di Leo. Expansion juga ya, untuk masalah expansion. Jadi pemahaman kalian tentang materi itu sendiri, segala sesuatu yang bernilai itu apa ya. Kalau gue persepsi gue akan nilai itu sendiri, yang paling bernilai dari gue adalah waktu gue, karena cuma itu yang gue miliki sejatinya, yaitu hidup gue gitu. Uang datang dan pergi, cash flow, waktu gue nggak akan balik. Jadi gue punya, kalau gue menilai waktu gue adalah jauh lebih berharga dari apapun gitu. Dan dengan energi Magician, kalian mampu mewujudkan, merealisasikan apapun keinginan kalian berdasarkan pemahaman kalian sendiri tentang apapun itu yang value. Ya. Untuk karir, reputasi, life's goal, dan status sosial, kalian dapat 8 of Cups, 8 of Water. Kalian siap untuk expand dan meninggalkan apapun yang memang sudah tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Contoh karir yang lama, karir yang sekarang kalian jalanin mungkin udah feel off, kalian siap tinggalkan ya. Atau status kalian sekarang, pernikahan kalian sekarang ya, contoh. Untuk jaringan network, sosial, society, medsos, teknologi, komunikasi, harapan, kalian dapat Ace of Air, Ace of Swords. Kalian akan mendapatkan pencerahan, kalian akan mengambil keputusan dan komunikasikan. Mungkin yang bersangkutan dengan teman-teman ya, circle of friends kalian. Kalau emang kalian dapat pesan cinta dari sana, dari teman kalian akan komunikasikan. Untuk karma, ending, closure, alam bawah sadar kalian, dan limiting beliefs, kalian dapat the moon. Kalian masih kurang jelas tentang apa yang harus kalian akhiri, atau bagaimana mengakhiri sesuatu yang rasanya emang sudah selesai. Alam bawah sadar kalian, 10 of Fire, 10 of Wands ya, the Wheel of Fortune. Di saat kita sudah tidak align, udah nggak selaras lagi dengan apa yang kita rasa, apapun yang kita lakukan itu akan malah membakar diri kita sendiri. 10 of Wands. Udah saatnya kalian ambil kuasa, ambil kontrol akan hidup dan nasib kalian sendiri. Energi The Emperor, dan menjadi yang independen. Oke, dari tarot segitu aja. Dari Divine Wisdom Card, petunjuk dan bimbingan apa dari semesta untuk Gemini. Sadari di awal bulan Agustus kalian dapat satu kartu ya. Udah gue pre-shuffle. All people are special and all moments are golden. There is no person and there is no time one more special than another. Jadi semua orang adalah spesial, begitu juga dengan semua momen adalah emas. Tidak ada satupun orang dan tidak ada waktu di mana yang satu adalah lebih spesial daripada yang lain. Screenshot, zoom it out, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bisa bantu ya, dan semoga resonate dan berguna.